Kehadiran Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo, di lokasi wisata Umbul Cokro, Klaten, Jawa Tengah langsung disambut antusias oleh pengunjung. Ganjar pun menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan penggiat wisata serta badan usaha milik desa yang berada di kawasan wisata ini. Sambil menikmati jagung, Ganjar bercengkrama dengan para pengunjung dan pelaku usaha. Kegiatan berkunjung ke tempat wisata ini merupakan salah satu program yang menjadi fokus pasangan Ganjar Mahfud terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi ada yang menarik ya, ternyata di hari libur ini desa-desa wisata menjadi tempat destinasi yang bagus, yang menarik. Dan ada asosiasi BUMDes di sana, mereka sedang berkumpul dan dulu kami memberikan bantuan kepada desa-desa wisata sehingga dia bisa berkembang, contohnya seperti ini. Dan banyak sekali desa-desa wisata yang sudah mendapatkan bantuan sampai 1 miliar pada saat itu. Manajemennya bagus, pengelolaannya bagus, kita kasih bantuan. Dan ternyata ini menjadi tempat destinasi wisata alternatif ya yang ada di Klaten. Dan di banyak tempat di Indonesia ternyata tumbuh berkembang dan ekonomi sekarang bergerak sangat cepat sekali. Inilah yang kita rasakan. Ternyata tadi yang hadir itu saya tanya ada yang dari luar Jawa juga. Jadi mereka piknik datang dan kemudian bisa menikmati. Inilah yang menjadi potensi-potensi desa yang kelak kemudian contoh-contoh baik ini bisa kita tularkan. Usai melakukan kunjungan ke lokasi wisata Umbul Cokro, Ganjar rencananya akan melanjutkan safari politik dengan berdiskusi bersama para milenial dan Gen Z di Buntalan, Klaten Tengah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah, Khairuddin Ainus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Selamat datang di Indonesia Memilih bersama saya Arlista Hadi. Berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi kantor kepatihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Keduanya pun melakukan pertemuan tertutup selama 2 jam. Ganjar Pranowo, calon Presiden nomor urut 3 berkunjung ke kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Setibanya di kantor, Ganjar langsung menuju ke Gedung Wilis di Kompleks Kepatihan dan menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam. Seusainya, Ganjar dan Sultan pun menggelar konferensi pers. Tentang perkembangan bangsa negara, saya akan sekolah di sini, lama di sini. Beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Situasi kondisi hari ini ya perlu kita jaga kondisivitas. Intinya itu aja. Minta doa restu juga enggak Pak Ganjar? Selalu kita ketemu dengan sesepuh pasti minta doa restu. Untuk pencalonan ya. Untuk pencalonan 2024. Pokoknya doa restu untuk keselamatan apapun. Ya, pencalonan ya bangsa ini. Kader partai loh. Undang-undang loh. Melarang gitu loh. Ya kan? Ya Pak. Ganjar mau ketemu ya saya terima. Enggak kan? Kenal sudah lama. Ngobrol. Capres pertama yang suan ngarsel dalam ya Pak Ganjar? Ya. Keduanya menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan ngobrol-ngobrol santai. Ganjar juga meminta nasihat Sultan terkait situasi kondisi bangsa, baik isu politik, ekonomi, pertahanan, dan isu dunia internasional. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainus melaporkan. Peduli pencegahan stunting, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu Siti Atiko Supriyanti kembali turun ke masyarakat untuk berdialog dengan ibu-ibu hamil. Kehadiran Siti Atiko disambut hangat warga. Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti memulai safari politiknya di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta.
Siti Atiko turun langsung ke masyarakat untuk berdialog bersama ibu-ibu pengajian dan ibu hamil dari Desa Wirokertan di Joglodahar Gedang Mas, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Atas kepeduliannya untuk pencegahan stunting atau kurang gizi pada anak, Siti Atiko Ganjar mensosialisasikan kepada ibu-ibu terkait pentingnya kecukupan gizi pada anak. Siti Atiko juga mengenalkan kartu sakti yang akan disiapkan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Kartu Indonesia Pintar nggak double karena memang datanya sendiri-sendiri. Jadi harapannya nanti kalau datanya terintegrasi itu akan lebih mudah bagi kita untuk bisa mengawasi juga, dan apabila ada ketidaksinkronan itu bisa cepat disesuaikan. Ini Salah seorang ibu hamil mengaku senang dapat berdialog langsung dengan ibu dari alam Ganjar tersebut dan berharap ke depannya Siti Atiko dapat terus terjun ke masyarakat, terutama bersama ibu-ibu di Yogyakarta. Bisa bertemu langsung dengan ibu Ganjar tentang ibu hamil. Iya, ya kehamilannya nggak boleh terlalu tua, nggak boleh terlalu banyak anak, nggak boleh terlalu dekat. Siti Atiko akan melanjutkan safari politiknya di Yogyakarta hingga Jawa Tengah mulai 27 hingga 30 Desember 2023. Dari Yogyakarta, Jen Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir dalam Deklarasi Nasional Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita di Kota Bandung, Jawa Barat. Kehadiran Prabowo disambut ribuan relawan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir dalam organisasi Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita di Bandung, Jawa Barat. Kedatangan Prabowo disambut ribuan simpatisan dan relawan. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan alasan dipilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres karena Gibran adalah sosok muda yang penuh dengan semangat serta sosok muda yang bisa berbakti untuk negara. Orang yang sangat berpengalaman, ya kalau pengalamannya baik. Kalau pengalamannya adalah pengalaman korupsi, bagaimana? Kalau pengalamannya selalu mengakal-akalin rakyatnya sendiri, bagaimana? Kalau pengalaman adalah justru menghamba, justru mengabdi kepada bangsa lain, bagaimana? Usai deklarasi, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Gempita. Prabowo juga mengatakan akan mengajak semua pihak untuk bersatu membangun bangsa dan negara jika terpilih dalam Pilpres mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan dukungan dari kader keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Anies dan Muhaimin kian optimis memenangkan Pilpres 2024. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar semakin optimis memenangkan Pilpres 2024 usai mendapat dukungan dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Bertempat di suasana Lipo Kuningan, Anies Baswedan dan Muhaimin menggemakan jargon perubahan kepada seluruh kader HMI yang hadir. Hari ini keluarga besar HMI memberikan dukungan kepada kami terima ini sebagai sebuah amanah dan ini sesuatu yang amat bermakna dan amat besar. Jadi insya Allah dengan adanya dukungan dari keluarga besar HMI, kami semakin optimis bahwa usaha untuk melakukan perubahan akan bisa terlaksana. Momentum 2024 ini adalah momentum perubahan. Karena itu ini membuat saya semakin yakin dan optimis bahwa perubahan itu akan terwujud, bahwa Amin akan menang bersama HMI, bersama seluruh aktivis-aktivis dan seluruh alumni-alumninya.
Anies menilai organisasi HMI melahirkan kader-kader yang berperan signifikan terhadap kondisi bangsa. Momentum ini dimanfaatkan Paslon Amin untuk menyerukan kebaruan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bawaslu RI menemukan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri. Informasi selengkapnya usai jeda. Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicoblos WNI di Taipei tidak sah. Hal ini buntut dari temuan surat suara pemilu Capres-Cawapres 2024 yang sudah tercoblos di Taipei. Pernyataan itu merespon temuan berdasarkan video yang viral di media sosial TikTok. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan sebagian WNI di luar negeri akan dikirimkan surat suara untuk mencoblos dengan metode pos. Namun distribusi surat suara untuk WNI di luar negeri belum dilakukan. KPU Republik Indonesia tidak akan menganggap sah surat suara yang telah didistribusikan dari Taipei. Mereka juga akan mengganti 31.276 surat suara Pilpres dan Pileg yang terlanjur dikirim ke WNI di Taipei. Surat suara untuk masing-masing jenis pemilu sebagaimana dimaksud kepada PPLN Taipei dan telah diterima seluruhnya pada tanggal 22 Desember 2023. Artinya PPLN Taipei pada tanggal 22 Desember 2023 telah menerima surat suara untuk 3 metode memilih di Taipei sebanyak 230.307 lembar. Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPPS LN dan PPLN Taipei terkait adanya surat suara yang telah tercoblos. Bawaslu mengaku surat suara sedianya baru terkirim pada 2 hingga 11 Januari 2024 dan berikut keterangan resmi dari Bawaslu di Jakarta. Surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih di Taipei untuk pemungutan suara dengan metode pos pada tanggal 18 Desember tahun 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 44 ayat 1 PKPU 25 tahun 2023 yang mengatur pengiriman surat suara pada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 3 huruf B dilakukan oleh Ketua KPPS LN pos paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut eksplisit telah diatur dalam lampiran PKPU 25 tahun 2023 bahwa pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Jadi dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN, POS, dan atau PPLN Taipei. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pernyataan KPU tentang 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih dianggap sebagai surat suara rusak. Bawaslu berpandangan bahwa tidak terdapat kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur. Pengiriman surat suara sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan KPU nomor 1395 tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 halaman 49. Jadi dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi KPU untuk menyatakan sejumlah 31.276 surat suara
yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih sebagai surat suara rusak. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD meminta polisi mengusut tuntas kasus penembakan di Sampang, Jawa Timur. Sementara itu Kapolri telah mengeluarkan 3 surat telegram terkait netralitas Polri di pemilu 2024. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD angkat suara terkait penembakan seseorang yang disebut relawan paslon nomor urut 2 di Sampang, Jawa Timur. Cawapres Mahfud MD meminta polisi segera menyelesaikan kasus ini secara transparan untuk menghindari fitnah. Ya harus diselesaikan dong, harus diselesaikan agar tidak timbul fitnah bahwa pelakunya adalah dari satu kelompok politik tertentu. Harus dibuka seterang-terangnya. Ya. Menurut info yang saya dengar, orang ini memang sudah pernah dipenjara juga. Info yang saya dengar. Jadi jangan dituduhkan itu pelakunya satu orang. Polisi harus profesional membuka siapa pelakunya. Sementara itu terkait netralitas aparat di pemilu 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menerbitkan 3 surat telegram. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Telah diterbitkan 3 surat telegram yang berisi pedoman peringatan personel Polri, termasuk di dalamnya berisi aturan bermedsos, larangan berfoto dengan pose tertentu yang bisa menimbulkan persepsi keberbedaan kepada salah satu paslon. Guna memastikan pelaksanaannya di lapangan, Dipropam telah melakukan berbagai macam upaya, membuka saluran komunikasi, menyerap perhatian masyarakat, membuat video sosialisasi, deteksi dini, patroli cyber, pengawasan melekat kepada seluruh personel, pengamanan yang melaksanakan pengamanan pemilu, untuk tim khusus terdiri dari Pamina, Propos dan Wapro. Sebelumnya Kabid Humas Polda Jawa Timur mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti dalam kasus penembakan di Sampang. Polda Jawa Timur pun menegaskan bahwa belum ditemukan adanya unsur politik dalam kasus penembakan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Jubir Timnas Amin Indra Karismiaji diamankan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur hari ini. Hal ini diungkapkan oleh tim hukum Timnas Amin Aziz Yanuar. Menurut tim hukum Timnas Amin, Indra Karismiaji yang merupakan caleg dari Partai Nasdem diamankan oleh Kejaksaan terkait penggelapan pajak. Indra diduga telah menerima sejumlah uang dari sebuah perusahaan yang menggelapkan pajak. Selebihnya tim hukum Timnas Amin akan memberikan perlindungan hukum atau advokasi terhadap Indra. Simulasi pencoblosan mulai digelar KPUD di sejumlah wilayah di Indonesia. Indonesia Memilih akan segera kembali. Pemilu Expo 2024 yang digelar KPU Provinsi Bali menjadi ruang sosialisasi bagi peserta pemilu menyampaikan visi misinya. Partai Perindo ambil bagian dalam kegiatan yang digelar di lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Barjra Sandi, di Kota Denpasar. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang pendidikan politik untuk masyarakat termasuk generasi muda. Pendidikan politik itu memang harus dari dini. Saya ingin anak-anak muda ini belajar memilih cerdas karena dia memang harus memilih ya untuk masa depannya. Kebetulan mereka anak-anak SMK yang datang ke sini, mereka sangat tertarik dengan program yang kita punya, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui uji kompetensi. Sementara itu di Kabupaten Badung, Partai Perindo bersama Partai Koalisi dan 14 kelompok relawan menggelar konsolidasi sekaligus deklarasi memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Relawan itu dia akan turun ke bawah sambil menyosialisasikan program-program yang akan dilakukan oleh Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Dalam deklarasi ini ditargetkan Ganjar Mahfud menang dengan perolehan suara 95% di Provinsi Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Banjarnegara menggelar simulasi pencoblosan pemilu bersama ratusan warga. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Memilih. Jangan lupa 14 Februari 2024 sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia lebih baik. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bertempat di lapangan Desa Cendana, Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan warga berpartisipasi dalam pencoblosan pemilu tahun 2024. Antusias warga terlihat saat menanti dan antre mendapat kesempatan mencoblos di bilik suara yang disediakan petugas. Disaksikan jajaran terkait, pencoblosan ini merupakan simulasi yang digelar KPUD Banjarnegara sekaligus memberikan edukasi pemilu kepada warga Banjarnegara. Ikut simulasi pemilu. Gimana Mbak setelah ikut simulasi ini? Ya, lebih mudah sih. Nggak tahu ya salah apa enggaknya. Harapannya dengan adanya simulasi nantinya pas waktu 14 Februari seperti apa? Ya, semoga jalan dengan lancar lah ya. Jadi memang ini kondisi real agar jadi pengetahuan, wawasan bagi teman-teman nanti yang kami undang di sini ada seluruh PPK, PPS juga Panwas karena mereka nanti di bawah yang akan melaksanakan tugas-tugas itu bersama KPPS dan akan mengawasi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.